Episode terakhir series petualangan Joel dan Ellie tamat pada episode ke-9 dengan plot asal-usul bagaimana kisahnya Ellie bisa kebal terhadap infeksi Cordyceps. Ternyata hal ini berhubungan dengan ibunya Anna dan kelahirannya. Anak nongkrong, jika kita melihat kemunculan emaknya si Ellie ini, sekali lagi series The Last of Us harus kita acungi jempol. Pemilihan Anna yang diperankan oleh aktris Ashley Johnson begitu mirip dengan Ellie. Benar-benar totalitas ya TLOU ini. Dan bagi kalian penggemar game The Last of Us yang fanatik dengan kisahnya, episode terakhir untuk musim pertama ini benar-benar surga bagi kalian. Karena memang dibuat semirip mungkin. Namun tetap ada aja yang berpendapat gak seru karena kisahnya sama. Ya kalau mau ngikutin selera semua orang, seriesnya gak bakalan jalan lah. Ntar kalau dibuat beda, kayak Resident Evil, bilangnya gak seru karena kisahnya beda dengan versi game. Anyway, apapun itu, kalau menurut Mimin pribadi sih, udah puas banget dengan series Joel dan Ellie ini. So, anak nongkrong, gimana sih ceritanya Ellie ini bisa kebal? Dan benarkah Joel pernah mencoba untuk bunuh diri? Bagaimana pula dengan musim kedua The Last of Us? Akankah para kreator tega mematikan karakter Joel layaknya kisah dalam gamenya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Joel dan Ellie akhirnya sampai ke Salt Lake City untuk menemukan klinik Firefly di sana. Sepanjang perjalanan, Joel mencoba menghibur Ellie yang biasanya banyak omong. Kini lebih banyak diam. Hal ini wajar, mengingat ia yang masih syok karena si om-om pedofilia. Tapi kok waktu ciuman sama si Riley, si doi nggak syok ya anak nongkrong? Joel mencoba berbagai macam cara untuk merebut hati Ellie. Ia ingin mengajari Ellie main gitar, memberi Ellie hadiah permainan kata, namun Ellie tetap be aja. Sampai akhirnya gadis itu melihat jerapah dan suasana hatinya mulai berubah. Apakah karena jerapah panjang ya anak nongkrong? Tapi si Ellie kan lesbiola. Anak nongkrong, sebenarnya Joel sudah mengajak Ellie untuk berhenti sampai di sini dan tak melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu Firefly, meski sudah berada di Salt Lake City. Namun Ellie mengatakan sudah sejauh ini dan mengingat apa yang sudah mereka lalui. Ellie ingin menuntaskan semuanya. Ellie mengatakan pada Joel jika semua ini sudah selesai maka mereka bisa pergi kemanapun dan Ellie akan mengikuti Joel. Satu kalimat menyentuh yang tentu saja tak bisa dibantah oleh Joel. Nah, setelah si Ellie mulai ceria kembali, Joel cerita nih sama dia tentang riwayat keburukannya. Awalnya Ellie mengira ada orang yang menembak Joel, namun meleset. Tapi Joel mengatakan bahwa hal itu karena dirinya sendiri. Ia mau bunuh diri karena merasa unfaedah untuk hidup tanpa Sarah putrinya. Namun tiba-tiba ia tersentak dan peluru pun meleset. Walhasil itu menyebabkan ketulian di satu sisi telinganya. Ellie bersyukur hal itu tidak kejadian. Sampai akhirnya para anggota Firefly yang sedang berpatroli menangkap keduanya karena mengira mereka adalah penyusup. Joel pun sadar dari pingsannya dan kini sudah ada Marlene di sana. Joel langsung mencari Ellie, namun Marlene mengatakan bahwa kini Ellie sedang dioperasi. Marlene menjelaskan mengapa anak itu bisa kebal terhadap infeksi Cordyceps. Karena sesaat sebelum Ellie lahir, ibunya Anna harus bertarung dengan Stalker. Dan ia tergigit walaupun ia mampu membunuh Stalker tersebut. Kemudian lahirlah Ellie tanpa dukun beranak. Cordyceps telah berkembang sejak ia dilahirkan. Tubuh Ellie menghasilkan semacam pembawa pesan kimia, membuat Cordyceps berpikir bahwa ia juga Cordyceps, yang membuat Ellie menjadi kebal. Dokter akan mengangkat Cordyceps darinya, menggandakan selnya, dan memproduksi pembawa pesan kimia tersebut alias menjadikannya vaksin. Anak nongkrong, prinsip ini sangat logis dan sama dengan prinsip vaksin yang umumnya kita kenal.
Joel kemudian mulai mengerti arah pembicaraan Marlin ketika pria itu mengatakan bahwa Cordyceps berkembang di otak. Marlin juga mulai sadar kalau Joel tak akan rela jika Ellie harus mati. Marlin bisa saja membunuh Joel saat itu juga, namun ia masih memiliki belas kasihan dan memerintahkan anak buahnya untuk membuang Joel ke jalan. Namun rasa sayang Joel yang kuat terhadap Ellie menggerakkannya untuk berjuang dan berusaha menyelamatkan Ellie. Joel pun nekat menghabisi para penjaga di sana satu persatu, sampai akhirnya ia berhasil masuk ke ruang bedah tempat Ellie akan dioperasi. Joel tak memberi toleransi terhadap seorang dokter yang mencoba mencegahnya. Ellie terbaring tak sadarkan diri dan Joel meminta para petugas medis yang lain untuk melepaskan selang-selang di badan Ellie. Dan Joel berhasil menyelamatkan Ellie, namun Marlin menghadangnya di parkiran. Anak nongkrong, jika kita menyimak permintaan Marlin pada Joel untuk melepaskan Ellie, sebenarnya hal ini tak salah juga. Di mana jika memang vaksin Cordyceps yang diekstraksi dari tubuh Ellie ini berhasil, maka ia bisa menyelamatkan dunia walau Ellie harus mati. Namun pertanyaannya, bagaimana jika tidak berhasil? Joel akhirnya menembak Marlin bahkan 2 kali saat wanita itu sekarat. Ia tak memberikan kesempatan pada Marlin karena berpikir suatu saat jika ia selamat, maka ia akan mengejar Joel dan Ellie. Ketika Ellie tersadar di mobil, ia bertanya pada Joel mengapa ia tidak berada di Firefly. Joel mengatakan bahwa operasi mereka gagal, sudah banyak anak yang kebal, namun mereka tetap tak bisa menemukan penawarnya. Joel pun harus berbohong ketika Ellie menanyakan apakah Marlin baik-baik saja. Joel mengatakan bahwa ada penjara yang masuk ke klinik Firefly. Joel memutuskan untuk kembali ke Tommy di Wyoming. Ia menceritakan beberapa hal tentang Sarah, bahwa putrinya itu feminim dan ia pasti akan menyukai Ellie. Tampak jika Ellie menyimpan sisa-sisa kesedihannya, dan kini ia mengakui bahwa pernah menembak seseorang yaitu bestinya Riley, karena mereka berdua tergigit infected. Ketika Ellie mengatakan bahwa ia telah kehilangan banyak orang seperti Riley, Tess dan Sam, Joel mengatakan pada Ellie atau bahkan dirinya sendiri bahwa itu bukanlah kesalahannya. Kalimat dari Joel untuk Ellie berikut mungkin akan sangat berharga untuk kita dengarkan. Ending ditutup dengan sumpah palsu yang ia katakan pada Ellie dan bisa jadi plot untuk musim selanjutnya. Nah anak nongkrong, kalau kita preview musim pertama The Last of Us ini, seperti yang telah disinggung di awal, kisahnya tak mengkhianati versi gamenya alias hampir sama. Bagaimana dengan cerita untuk musim kedua nanti? Karena karakter Joel di gamenya itu akan mati. Akankah formula di musim 1 ini juga akan digunakan untuk next season? Kalau Mimin prediksi sih ya, kisahnya juga akan sama seperti yang ada di game alias Joel akan dimatikan. Dan sepertinya tipikal kreator The Last of Us ini cukup tegas. Mungkin gak akan ada cerita Joel terus hidup lalu kisahnya mulai ngalor ngidul, gak karuan hanya untuk meraup rating dari penonton. Terus bagaimana pendapat kamu? Apa mungkin Joel gak mati dan akan berbeda dari versi gamenya? Mimin mau baca pendapatmu di kolom komentar ya.